Nama saya Kirani Putri. Pada hari ini saya akan menceritakan kisah Nabi Ismail alaihissalam yang akan disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar. Siti Hajar adalah budak yang diberikan oleh Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bentuk penebusan dari dosanya. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istrinya Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam ke negeri Mekah yang pada waktu itu masih menjadi padang pasir kosong. Lalu atas izin Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke negeri Syam, kembali kepada istri pertamanya, yaitu Siti Sarah. Suatu ketika Siti Hajar mengalami kehabisan air. Beliau sangat haus hingga membuat air susunya kering. Dalam usahanya mencari air, Siti Hajar berlari kian kemari dari bukit Safa ke Marwah. Kemudian Siti Hajar mendengar suara malaikat Jibril yang menunjuk suatu tempat di mana dibaringkanlah bayinya Nabi Ismail bayinya dalam keadaan menangis sambil merentak-rentakkan kakinya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala memancarlah mata air. Siti Hajar tergesa-gesa menampung airnya. Lalu malaikat Jibril berkata kepada air yang berlimpah-limpah itu, air yang berlimpah-limpah tersebut, Zam-Zam, yang artinya berkumpullah. Maka air itu berkumpul untuk kemudian menjadi sebuah telaga yang sampai saat ini disebut dengan telaga Zam-Zam. Usaha Siti Hajar dalam mencari air berlari kian kemari dari Bukit Safa ke Marwah dijadikan salah satu rukun haji yang dinamakan syai, yaitu berjalan kaki dari Bukit Safa ke Marwah pulang pergi 7 kali. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam anaknya. Nabi Ibrahim pun mengatakan mimpi tersebut kepada Nabi Ismail alaihissalam. Anaknya yang sudah besar tersebut menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah sebagaimana Allah perintahkan, yaitu menyembelihku. Mudah-mudahan bapak akan menyaksikanku dengan berhati sabar." Dengan hati yang sebelumnya bimbang, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam membulatkan tekad dan dibaringkanlah Nabi Ismail alaihissalam dengan maksud akan disembelihnya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan seekor biri-biri yang besar dikarenakan sabar dan ketakwaannya. Lalu Nabi Ismail alaihissalam diangkat Allah menjadi rasulnya. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah Baitullah yang menjadi kiblat bagi umat manusia dalam menunaikan ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi Ibrahim itu pertama kan menikah dengan Siti Sarah, ya, istri pertama Siti Sarah. Nah, tapi belum punya anak. Baru usianya sampai 80 tahun tuh. Nah, 80 tahun dia belum punya anak. Siti Sarah bilang, udah kamu nikah lagi aja. Sama siapa? Kan nggak pernah kenal sama perempuan. Ya udah sama Siti Hajar. Jadi Siti Hajar itu sudah ikut sama Nabi Ibrahim udah lama emang, udah membantu lah. Bahasa kasarnya jadi pembantu Nabi Ibrahim. Jadi yang membantu Nabi Ibrahim sama Siti Sarah itu Siti Hajar.
gitu. Cuman statusnya waktu itu masih asisten ibaratnya. Kata Siti Sarah, istri pertamanya, daripada kamu nyari pusing-pusing ya kan, nyari perempuan pusing, ya udah itu aja Siti Hajar. Udah akhirnya menikahlah dengan Siti Hajar. Nah pas nikah sama Siti Hajar, tahun besoknya langsung lahir anak yang dinamakan Ismail. Jadi Nabi Ismail itu anak pertama. Nah, tahun depannya Siti Sarah hamil. Akhirnya Nabi Isa. Kan gak enak nih, masa satu rumah ada dua perempuan ya kan. Kalau Islam kan boleh ya, poligami ya. Nah, akhirnya diperintahkan sama Allah, ya udah kamu pindahin Ibrahim, jangan di Syam, jangan di Palestina. Syam itu Palestina. Nabi Ishak itu sama Siti Hajar di Palestina. Kamu jangan di Palestina, jangan di Syam, pindah kamu ke Mekah sana. Pindah kamu ke Mekah. Nah di Mekah itu pindahlah Nabi Ibrahim sama Siti Hajar dan Ismail kecil. Jadi Nabi Ismail masih kecil, umur setahun pindah ke sana. Umur 1 tahun Nabi Ismail dibawa sama Siti Hajar dan Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim gak tega loh, bayangin waktu itu Mekah belum ada orang kira nih. Belum ada orang, masih gurun aja. Kan orang bisa tinggal di satu tempat kalau dia ada air, ya nggak? Mana mungkin orang tinggal di satu tempat yang nggak ada air. Sementara di Mekah itu nggak ada air, nggak ada sumur. Di Mekah itu sumur satu-satunya sumur Zam-Zam itu. Jadi pas pertama nggak ada orang yang tinggal di Mekah, kosong aja kosong. Terus sama Allah diperintahin justru Nabi Ibrahim tinggal di Mekah. Kamu tinggal di Mekah. Bingung Nabi Ibrahim, gimana ceritanya? Oh saya disuruh tinggal di tempat yang agak ada penghuninya. Tapi karena beliau seorang nabi, yakin dengan Allah, ya udah. Ya kan, Nabi Ibrahim kan yakin banget. Waktu itu kan proses cerita tuh yang pas dibakar, masih ingat ya? Dibakar lagi Nabi Ibrahim yakin saya dapat pertolongan Allah, nggak bakal ditolong malaikat, rusak, gitu kan? Sama ketika harus meninggalkan anak istrinya di gurun pasir di kota Mekah. Di Mekah dulu namanya Bakkah. Waktu di zaman Nabi Ibrahim namanya masih Bakkah. Nah itu akhirnya Nabi Ibrahim ya rela ikhlas tinggal. Ya Allah saya titipkan anak saya. Emang dikasih perbekalan sama Nabi Ibrahim, tapi kan gak banyak. Dikasih susu, tapi kan gak banyak. Nabi Ibrahim pulang, ya kan, ya udah kok kehabisan. Nabi Ismail kehausan, Siti Hajar juga kehausan. Akhirnya pergilah Siti Hajar mencari air dari bukit Sofa Marwah. Betul, itu kurang lebih hampir 1 kilo lah, 800 meteran. Mencari bukit itu. Tapi kalau sekarang di Mekah sendiri di sana sekarang udah bentuknya udah bukan bukit. Waktu pausan ke sana itu bentuknya udah bentuknya kayak lapangan. Jadi tinggal muter aja gitu. Ya cuma masih ada gundukan bukitnya tuh di tengah-tengah ada. Tapi kalau sekarang jangan kalian bayangin, wah berarti di bukit Sofa Marwah tuh bentuknya bukit kita jalan enggak. Bentuknya lurus aja kayak lapangan bola. Nah, jadi lurus aja lurus, muter ke sini, lurus lagi gitu aja, kayak lapangan bola aja. Karena udah enak, asli lagi enak ini. Nabi Ismail alaihissalam ya kemudian menghentakkan kakinya, Jadi bahasa Zam-Zam itu ada bukan bahasa Arab, dia bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasanya Syam, Palestina ya. Bahasa Ibrani itu bahasa sampai kemarin Proses bilang ayah Bani Israel. Israel itu bahasa Ibrani. Isra artinya hamba, Ilun artinya Tuhan, hamba Tuhan. Ya. Kalau hamba Allah itu kan Abdullah, ya kan? Abdullah artinya hamba Allah. Nah kalau bahasa Ibrani-nya Israel. Di dalam Al-Quran memang ada beberapa kata yang itu diambil dari bahasa Ibrani. Ayat amin sendiri. Kita kalau waladhdallin itu, ya kan? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin itu kan bahasa Arab. Amin di Fatihah kita. Amin, terimalah ya Allah. Kan gitu kan artinya. Kabulkanlah ya Allah. Itu kan doa permintaan kita tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus.
siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai. Waladdallin, dan bukan juga jalan orang yang sesat. Terus kita sebagai makmum, amin, kabulkan ya Allah, kan gitu. Terimalah ya. Padahal amin dalam bahasa Arab itu bukan kabulkan, bukan terimalah permohonan itu, bukan. Apa amin itu? Amin itu dapat dipercaya. Coba, salah satu sifat Nabi apa? Al-amin, ya? Artinya apa? Orang yang dapat dipercaya. Makanya amin di situ bukan bahasa Arab, aminnya bahasa Ibrani. Ya. Jadi memang di Quran sendiri ada beberapa bahasa Ibrani. Ya, bahasa Ibrani itu bahasanya Syam, Palestina, Mesir, Lebanon, itu. Tapi kalau di Arab itu bahasanya Arab. Jadi walaupun tulisannya Arab, tulisannya tulisan Arab, tapi bahasanya bukan Arab. Sama aja kayak tulisan Indonesia, tapi orang Jawa ngomongnya beda, orang Sunda ngomongnya beda gitu, ya paham ya? Ya, kalau orang Sunda ngomong naon, kalau orang Jawa ngomong opo, kan gitu kan? Ada yang sama, ada yang beda. Yang sama misalnya dahar, orang Sunda ngomong dahar makan, orang Jawa juga dahar makan, sama. Maem sama, ya. Iya. Tapi ada juga bahasa-bahasa yang beda. Nah, itu antara Ibrani dan apa namanya Arab. Nah, kata Zam-Zam itu, kalimat Zam-Zam itu dari bahasa Ibrani, dia bukan dari bahasa Arab. Makanya ada dua pendapat ulama. Yang satu yang tadi sampai takdiran itu, Zam-Zam itu artinya berkumpulan, kumpulan. Karena namanya keluar kan mata air takut habis. Ya kan, akhirnya dikumpulin itu pakai tangan nama Siti aja, Zam-Zam. Itu riwayat yang pertama. Riwayat kedua, Zam-Zam itu artinya muncrat. Jadi takut airnya habis, jadi muncratlah. Zam-Zam. Yang jelas Zam-Zam itu memang bahasa, bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab, tapi bahasa Ibrani. Ada yang mengartikan berkumpulan, ada yang mengartikan muncratlah. Nah, singkat cerita, 5 tahun kemudian, ya, Nabi Ismail dari umur 2 tahun, 5 tahun kemudian Nabi Ibrahim disuruh nengokin anaknya. Karena dari Mekah ke Syam itu jauh. Itu kalau perjalanan naik unta itu kurang lebih 3 bulan. Jauh dari Palestina ke Mekah itu kurang lebih perjalanan 3 bulan naik onta. Belum ada zaman dulu. Naik angkot siapa yang bener? Ya, belum ada zaman dulu angkot. Ya. Nah, kalau naik kuda yang tercepat itu 2 bulan. Kalau naik kuda yang tercepat ya. Tapi kalau naik onta yang ontanya lama pelan. Nah, itu 3 bulan. Nah, setelah 5 tahun kemudian disuruhlah siapa? Nabi Ibrahim menjenguk Nabi Ismail dan Siti Hajar. Udah tengokin anak kamu, istri kamu sana. Maka kemudian Nabi Ismail ya ditengokin sama Nabi Ibrahim. Nah, disitulah Nabi Ibrahim ketika bertemu sama anaknya melepas rindu dong, kangen dong, sampai-sampai ke bawah mimpi. Apa mimpinya Nabi Ibrahim? Mimpi menyembelih Nabi Ismail. Nah, ini bedanya mimpi kita sama mimpi Nabi. Kalau mimpi Nabi itu juga wahyu, perintah Allah. Beda sama mimpi kita. Misal gitu mimpi, dia mimpi nyembelih kambing. Nah, itu mah mimpi bohongan. Mimpi nendang damar. Itu paling habis main sama damar tuh gitu. Mulia misalnya habis main apa, gitu main boneka, misalnya gitu main HP, kan disuka bawa mimpi tuh. Nah, itu mah kalau kita mimpi biasa. Beda sama Nabi, beda sama Rasul. Kalau Nabi sama Rasul mimpinya mimpi beneran. Maka kemudian Nabi Ibrahim bilang kepada Nabi Ismail, wahai anakku, ya, aku bermimpi arafil manami adbahuka, di mana dalam mimpiku itu aku menyembelih kamu. Ya, mada fantur mada taro, maka bagaimana pendapatmu? Apa kata Nabi Ismail? Wahai Allah, itu wahai
wahyu dari Allah. Mungkin kalau cuma sekali dua kali itu bukan mimpi wahyu, tapi ini kamu berkali-kali udah mimpi bahwa engkau menyembelih aku, berarti itu wahyu dari Allah, perintah dari Allah. Maka laksanakan wahai bapakku, wahai ayahku, satajiduni insyaallah minasyabirin. Insya Allah engkau akan mendapatkanku termasuk golongan yang sabar. Hebatnya ya. Mau dipotong loh ya, mau dipotong silakan ayah. Mudah-mudahan saya jadi orang sabar. Coba kalau damar yang dipotong, ya kan? Maksud damar pak, potong bapak aja dipotong, ngakuan gitu. Ya kan? Anak sore, makanya jenal timbul. Singkat cerita lagi, dipotong-potong aja biar cepat ya. Nah kemudian Nabi Ismail mau disembelih. Nah anehnya itu belati, itu pisau digesekin ke apa? Ke lehernya Nabi Ibrahim itu Nabi Ismail itu kagak mempan. Sampai dia bilang sama malaikat Jibril sampai Nabi Ibrahim, wahai Jibril, ini pisau saya tajam, ini golok saya tajam tuh, dihancurin ke batu, hancur batunya, saking tajamnya. Tapi kenapa untuk menyembelih anak saya kok nggak bisa? Itu udah dijajal sama Nabi Ibrahim. Apa kata malaikat Jibril? Kamu belum ikhlas kepada anakmu. Oh iya, berarti kamu tahu. Oh iya, baik saya ikhlas deh. Maka kemudian Nabi Ibrahim berdoa di situ ya, termasuk doa yang sering dibaca sama kita juga tuh, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Makanya ada dua doa Nabi Ibrahim yang terkenal. Yang pertama, Rabbi habli minas sholihin. Waktu Nabi Ibrahim belum punya anak, ya Allah berikan saya anak keturunan yang soleh. Nah itu yang kedua tuh. Nah apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim sudah meletakkan, menghunuskan goloknya ke leher Nabi Ismail, maka kemudian Nabi Ibrahim membaca Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, separuh nggak tega, langsung Nabi Ibrahim lemes. Tapi pas dilihat ke kiri tempat itu Nabi Ismail kok kaget, loh, kok jadi kambing? Ini Nabi Ibrahim sendiri pas memotong itu nggak sadar, dia menyangkanya masih Nabi Ismail. Pas dipotong bener, loh, kaget dia, kok tiba-tiba jadi kambing? Dicari mana Ismail? Ismail masih umur 7 tahun, masih kecil. Juga ternyata di pojokan, sedang dipegang sama malaikat Jibril. Disitulah Nabi Ibrahim bilang Alhamdulillah. Anak baca tadi ya Bismillah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Malaikat Jibril kemudian menjawab walillahil hamd. Nah itu yang kemudian jadi urutan kita kalau takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan Nabi Ibrahim juga nih, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang puncak walillahil hamd siapa? Malaikat Jibril. Saking kagetnya Nabi Ibrahim ketika disembelih ternyata bukan Nabi Ismail, malah kambing. Nabi Ismail ya dipegang sama malaikat Jibril. Saking kagetnya Nabi Ibrahim bilang Allahu Akbar. Wah, anak saya jadi kambing, kaget, ya kan? Nah di situ ketika Nabi Ibrahim bilang Allahu Akbar, Nabi Ismail yang dipegang sama malaikat Jibril, ya dipeluk sama malaikat Jibril, maka Jibril bilang walillahil hamd. Nah disitulah peristiwa yang kemudian diabadikan oleh Al-Quran dalam peristiwa haji, termasuk di dalamnya menyembelih hewan kurban. Maka siapa orang yang dia punya kemampuan bentuk syukur kepada Allah, salah satunya menyembelih hewan kurban. Inna a'toina al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal. Kalau kita punya rezeki, punya nikmat yang banyak, jangan lupa sisihin. Nah, nanti kalian udah gede, udah kerja, gitu ya, usahain sisihin. Kalau punya uang, kalau nggak mampu patungan. Itu misalnya Dama udah kerja, gitu kan, di kantor. Dimas sudah kerja di kantor, kan? Itu patungan aja sama Dimas. Patungan nama siapa? Mbak Meli atau sama Mas Doni. Patungan sama Mas Doni, Mbak Meli. Kita beli
kambing buat apa namanya korban. Misalnya kambing harganya 4 juta, ya udah patung aja 500.000, gitu kan? 100 sejuta. Berapa orang tuh beli kambing? Kalau nggak mampu sendiri, tapi kalau mampu sendiri, ya udah potong.